Dan salah satu yang mensupport mereka adalah soal manhaj, yang dimaksud aturan belajaran itu adalah aturan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sejak diturunkan sampai sekarang, malah sampai hari kiamat, tidak berubah sama sekali. Ini salah satu yang membuat mereka bisa berhasil dalam proses belajar. Tapi kalau kita melihat aturan belajaran di luar pada Al-Quran itu, pasti ada perubahan. Setiap negara beda, setiap sekolah berbeda, dan setiap zaman dan masa juga berbeda. Tapi oleh karena itu, aturan yang menetap yang ada di dalam Al-Quran yang kita menjalankan sebagai bahan ilmu dan menjadi bahan untuk belajaran dan menajar untuk yang lain, itulah yang membuat kita sukses atas dasar inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. من هذا الركن الأعظم في الأركان الأربعة يستقي ركنان آخران، وهما إن كان الأبوين أو المعلمين ما يعطوه للركن الرابع وهو الأطفال أو المتعلمين. Dan itu yang terutama atau yang terpenting dalam program ini adalah rukun yang keempat, adalah yang terlibat sistem program untuk orang tua, kemudian untuk rumah tangga atau untuk keluarga yang ada di rumah, karena di situ sangat pengaruh seorang bapa, seorang ibu atau kakak atau saudara kita yang ada di rumah, lingkungan kita di rumah. Karena tidak berguna kita belajar di sekolah agama atau di pesantren, tapi pulang ke rumah tidak pernah dikontrol dan tidak pernah melanjutkan belajaran oleh kedua orang tua. عملنا بالنسبة للأركان الأخرى إن تحدثنا عن ركن الأبوين، فيكون من خلال ما يطلق عليه البرنامج المساعد للمنزل أو تبارك بروجكت هوم هيلب بروجرام. وهذا البرنامج المساعد للمنزل يحاول أن يعني يرفع من شأن المنزل في تعامله وتواصله مع كتاب الله عز وجل. لأننا يعني أحد الأشياء التي وجدناها عندما بدأنا هذا الأمر أن بعض البيوت قد تكون علاقتها بكتاب الله عز وجل ليست علاقة وطيدة، وهم يريدون أن يتعلمون سواء كيف يقرؤون أو كيف يعني يستفيدون من القرآن، فكان لابد أن يكون هناك برنامج مساعد للمنزل. Dan itu salah satu keperluan kita sebagai kedua orang tua maupun sebagai seorang keluarga dalam rumah, itu sangat memerlukan satu sistem dan program agar supaya bisa kita teruskan, apalagi terutama untuk ibu. Ibu yang senantiasa menggendong anaknya, ibu yang hamil, ibu yang senantiasa pagi, siang, malam sama anaknya. Itulah program kepentingan keluarga, beradaan di rumah keluarga. Dan program Tabarak ini akan membantu menaikkan kualitas rumah tangga, bagaimana cara sistem membina anak kita agar mereka bisa berhasil menghafal Al-Quran di bawah usia 5 tahun. البرنامج المساعد للمنزل بيبدأ مع الأبوين من أول يوم بفضل الله عز وجل، لأنه كي يقبل الطفل في مشروع تبارك لابد من عقد مقابلة شخصية خلالها يحدث نوع من التلخيص لما أقبل عليه ولما هم مقبلون عليه هذه الأسرة من تحفيظ أبنائهم لكتاب الله. إذن أحد الأشياء الأولى هو المقابلة الشخصية مع الأبوين وإخبارهم بما سيكون عليه وما الدور الواجب عليهم أثناء وجود ابنهم في المشروع. Salah satu yang membantu kita sebagai keluarga harap memiliki anak dan cucu menghafal Al-Quran, salah satu cara adalah kita mesti mewawancarai orang tua agar kita bisa melihat bagaimana sistem fikiran orang tua, apa yang perlu kita infokan kepada mereka, apa yang perlu mereka juga bisa menhayati atau bisa mengkondisikan diri di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dimula sebelum kita membina anak mengikuti program Tabarak ini, harus kita juga memberi info-info, pengetahuan-pengetahuan, dasar-dasar untuk kedua orang tua, supaya anak yang ikut dalam program ini, begitu dia pulang ke rumah, orang tua juga sudah memiliki kemampuan yang cukup luar biasa sesuai kemampuan program Tabarak ini, agar mereka juga terus dan melanjutkan. الأمر الثاني هو أن الأبوين يعني يستلمان ما يطلق عليه المادة المساعدة للمنزل. المادة المساعدة للمنزل تتألف من مجموعة من الأسطوانات، تتألف من كتاب مصور. هذا الكتاب بداخله قصص تثبت عند الأطفال أشياء متعلقة بالعقيدة،
من هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، التعاون في الإسلام، أخلاق معينة تثبت عند الأطفال من خلال صور بسيطة موجودة بداخل الكتاب محببة للأطفال، وهذه أيضا تستخدم كنوع من المكافأة للطفل، يبقى تحدثنا عن المقابلة الشخصية وتحدثنا عن المادة المساعدة للمنزل. Ada juga tambahan di luar program tambahan untuk kedua orang tua maupun di dalam rumah tangga kita adalah salah satu sistem dan cara agar mereka memiliki ada satu macam rakaman DVD yang dalamnya terisi apa kewajiban dan apa tugas kedua orang tua dalam rumah tangga. Yang kedua, di dalam rekaman itu atau dalam bucket itu ada sebuah buku yang terisi dengan cerita-cerita anak-anak. Itu agar menanamkan soal kesempurnaan iman, kesempurnaan akidah, kesempurnaan akhlak. Karena ini semua penaruh. Berarti untuk menghafal Al-Quran bukan begitu langsung masuk ke dalam penhafalan, tapi ada proses awal adalah mensempurnakan iman, akhlak, memantapkan keyakinan anak-anak kita kepada Allah SWT. Baru di situ, kalau sudah memiliki hati dan jiwa yang sudah siap lahir batin, baru masuk dalam program menghafal Al-Quran.